Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berharap Bapak Ibu semua sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya di akhir minggu ini Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari dua orang murtadin ya, dua orang muslimah yang murtad. Satu seorang ibu atau seorang nona yang bernama Pea Sagala ya, beliau orang Sunda, tetapi beliau masih ragu-ragu walaupun beliau telah bertemu ya dalam mimpi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, akulah terang dunia yang datang kepadamu yang berada dalam kegelapan. Dan di sini Edis TV menjelaskan beberapa hal. Dan ada nasihat dari seorang murtadin yang telah menjadi percaya, yaitu Ibu Naomi. Beliau telah melakukan umroh dan saat umroh beliau mendengar suara Tuhan. Dan dari situlah beliau akhirnya meninggalkan agamanya dan menjadi anak Tuhan ya, dibaptis dan menjadi anak Tuhan. Dan beliau menasihatkan ya, bagaimana calon atau ibu yang akan murtad ini yaitu Pea Sagala untuk mau dimuridkan masuk dalam komunitas dan mempelajari firman Tuhan supaya Ibu Pea Sagala ini tidak ragu-ragu lagi, tidak bimbang lagi, tidak confused lagi. Dan nasihat yang sangat baik ini mari kita saksikan bersama-sama bagaimana ceritanya. Tuhan memberkati. Muslim. Deg-degan. Silakan, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Udah. Wah, Bang. ya. Jangan gemeteran, yuk silakan. Ya. Aku kan mimpi 3 Oh, kali. gini, kita konfirmasi gini. Kita tes dulu, nggak boleh orang ngaku-ngaku gini. Di channel saya tidak boleh orang ngaku-ngaku. Kalau di channel Muslim ngaku-ngaku banyak itu. Gini. Jadi sekarang masih Islam. Bang, di KTP. Jangan nunjuk masih. KTP, nanti kena ban. Bagaimana kami tahu gini, ujian seseorang itu muslim atau enggak diuji dari cara membaca huruf-huruf Arab. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini muslimah muslim. Ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya. Banyaknya kejadian di hidup aku, terus aku berusaha buat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi di situ nggak ada ketenangan. Tapi berusaha buat menerima semuanya gitu. Terus aku mimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus kayak ngomong, aku datang sebagai terang untuk kamu yang tinggal di kegelapan. Kayak gitulah. Kurang lebihnya gitu, karena nggak terlalu nggak terlalu jelas lah gitu, lupa lagi. Itu beberapa kali. Nah terus pas aku berdoa lagi pas mau tidur, ya Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada gitu, tunjukin sedikit aja sorga gitu. Sebentar, Anda muslimah tapi doanya ya Tuhan Yesus ini saya semakin bingung ini. Sebentar. Ini saya agak sedikit pening gini. Dari logat Anda bicara, Anda berasal dari Jawa Barat, benar? Ya. Tapi dari nama Anda sepertinya orang Batak. Bukan, kan Pei itu nama panggilan. Pei itu kalau diplesetin peot gitu, kurus gitu. Jadi pei gitu. Pei Sagala itu apa artinya? Kalau Sagala tuh segala gitu. Oh, berarti ini mah asli nenggelis ya mah. Allah. Tadi saya mikir ini orang kayaknya udah blasteran antara Sunda sama Batak itu campur-campuran. Oh, ternyata asli Sunda. Asli Sunda. Allah. Ya, lanjut. Tapi kok Sunda kok ngomongnya berdoa Tuhan Yesus kumaha ya? Karena aku pernah ngechat juga sekretariat gereja. Terus bilangnya, ya udah Neng kalau misalkan emang mau ibadah gitu, coba ibadah gitu. Berapa kali diundang ibadah. Ke gereja. Kenapa Tapi tidak datang? Sampai sekarang, beberapa kali datang.
Gini, jangan sebutin lokasinya, nama gerejanya aja apa? Santa Maria Fatima. Oke, udah ketahuan langsung lokasinya itu nanti ya. Ya, oke, coba lanjut. Terus gimana, enak nggak gitulah pokoknya. Ya nyaman gitu. Tapi masih ada yang ngeganjel di hati, ngerasa masih ragu-ragu gitu. Apa itu? Ya pengen ada apa ya? Biar nggak ragu gitu. Gimana buat meyakinkannya gitu. Baik, ini kayaknya tugas-tugas gereja-gereja ini ya. Gini, kalau saya itu, jadi nanti jadi promosi gereja. Itu serba salah ini. Ada nggak di situ gereja Kristen? Ada. Coba mampir ke gereja Kristen, terus datang ke sana, temuin yang namanya kepalanya, pimpinannya. Biasanya gereja itu ada kepalanya, ada gembalanya. Nah, tanyain, karena Anda seorang wanita, biasanya ketemu dengan istrinya. Saya mau dibimbing untuk mengenal Yesus, begitu. Ya kayak masih gimana sih cara ngeyakinin aku biar bener-bener apa ya? Biar bener-bener hati teh mantep gitu. Iya, pertama-tama sebenarnya kalau mau benar-benar dari pondasi yang paling kuat, belilah Bible atau Injil. Kemudian buka dan baca dan pelajari. Apa yang Yesus katakan di dalam Bible? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi mimpi ya, mengenai terang ya. Nah, Iya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Saya kutip saja ayat-ayatnya ya. Saya bantu nih. Saya bantu. Bantu ya. Saya balikan dulu kamera saya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-9 ya. Yohanes pasal yang ke-9. Saya balikkan kamera saya. Semoga kutipan dari Injil ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati Anda. Oke ya. Ini Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ketika kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Sebab selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkatalah kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, lalu ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini orang yang selalu mengemis? Ada orang yang berkata, benar, dia inilah. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu, dan seterusnya ya. Anda bisa baca lagi selanjutnya di sini, karena terlalu panjang. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi barang siapa berjalan bersama dengan Yesus, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Intinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dan mendapatkan jalan kebenaran. Seperti itu. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, untuk Maaf lebih ngomongnya belepotan. ya, untuk lebih jelasnya itu datang kepada gereja-gereja terdekat, datangi di situ pemimpinnya, kemudian
mengadakan percakapan dengan mereka supaya Anda diberikan nanti pengertian yang mendalam. Tugas saya itu adalah untuk menyadarkan orang-orang Islam dari Islamnya dulu. Nanti mengenai selanjutnya itu tugas bapak-bapak gembala gereja seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau kasih tahu nih. Kita kan ngomong terang di dalam Kristen. Terang di dalam Kristen itu adalah Yesus ya. Anda tahu terang dalam Islam itu apa? Nah, kalau terang dalam Islam itu betisnya wanita surga. Nah, nggak percaya dia. Iya. Kan cuma Kalau Islam turunan, Bang. bagaimana? Kan cuma Islam turunan. Maksudnya gimana? Bukan Islam keyakinan. Ya cuma turunan aja yang Islam. Ya dari lahir Islam gitu. Keluarga Islam. Baik, baik. Jadi begini, kalau kita mendengar ajaran Kristen, tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa terang dalam Kristen itu adalah Yesus. Apa terang dalam agama Islam? Coba dengarkan ini, dengarkan. Ini ya, saya putarkan ya, sebentar. Ini pernyataan Ustadz. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi itu harus Anda ingat. Di dalam Kristen, terang dunia yang menerangi umat manusia di dalam kegelapan itu adalah Yesus. Ada ayatnya. Bahwa terang telah datang ke dunia, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Siapa dia? Dialah Yesus. Tetapi terang di dalam agama Islam yang menerangi dunia adalah betis wanita. Itu bedanya Islam dan Kristen. Silakan Anda pilih. Ya, kalau Anda sehat, pasti Anda akan memilih Kristen begitu. Sehat Bang, sehat. Iya. Oke, begitu. It's me. Pai Sagala. Bentar. Apa lagi? Silakan. Sedikit lagi boleh? Apa itu? Sambil mau promosi. Apa itu? Aku jualan risoles. Siapa tahu gitu yang deket-deket Jatinangor. Boleh mampir. Atau bisa kalau misalkan mau dibagiin, bisa kontak dulu. Silakan. Gitu aja Jatinangor ya. Nah, kalau di Jatinangor boleh nanti Anda cari gereja di sekitar Jatinangor. Tapi pelan-pelan. Nanti Anda yang inbox banyak ini. Anda ngaku muslimah ya. Anda begitu. Pasti nanti banyak yang inbox. Nggak apa-apa, dihadapi saja. Atau ajak mereka berdebat begitu. Bilang sama mereka. Ada yang bilang, Iya, kalau yang menerangimu betis wanita, kelakuanmu akan tetap seperti itu gitu. ya, Oke, hanya gitu ya. terima kasih banyak. Iya. Baik, sama-sama. Saya turunkan ya. Saya turunkan. It's me, Pei Sagala. Oke, baik, saya turunkan. Naomi Yani 82. Apa? Ya, Naomi, silakan nyalakan kamera. Matiin, Pak. Aku. Shalom, Kak. Shalom, Naomi. Silakan Naomi nyalakan kamera. Udah nyala belum? Belum. Nah, begitu. Iya. Naomi. Oke, Kak Naomi, saya konfirmasi dulu. Salam kenal, Kak. Salam kenal juga. Kak Naomi ini muslimah atau bagaimana? Muslimah 11 tahun yang lalu, Kak. 11 tahun yang lalu menjadi muslimah. Berarti lahir sebagai muslim. Betul. Tapi namanya Naomi. Sebentar. Baptis, Kak. Orang tua muslim, Muslim. tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Oh, oke. Baptis jadi- Berarti ganti nama begitu ya. Iya, dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah. Boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya.
Jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi gini, Itu yang di bawah sudah pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini coba. Coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba. Al-Fatihah kali ya. Boleh Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, aku deg-degan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia, betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari Iya. sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita keluarnya dia dari agama Islam. Waduh, ini Juma dan pengikutnya nangis-nangis ini lihat di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam? Nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh nggak, karena memang keluarga Betawi asli, anak Pak Ustadz. Waduh. Iya, jadi memang saya justru saat pergi umroh. Sempat umroh juga ya? Iya. Lalu? Terus saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi di akun saya yang satunya. Jadi kalau akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya. Akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya hanya Kak, mengikuti satu orang, nah itu bisa kalau ke situ. Sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah. Kan sempet DM Kak. Berarti belum saya buka. Kan? Nanti saya buka ya. Iya, Jarang saya buka memang yang itu. Waktu saya pergi umroh sih. Tuh. Jadi pesan buat Kak Edi semangat terus buat temen-temen yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas. Dan jangan takut. Ya, ini tugas-tugas. Setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Iya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Ya. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya. Sebagai orang tua di gereja itu ya untuk berkonsultasi. Dan dia menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Iya. Seperti itu. Jadi sempat umroh ya, kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja Kak. Oke. Hanya itu Kak Naomi ya. Berkati ya. Amin. Oke. Terima kasih Kak Naomi. Saya turunkan ya. Oke. Ya, tiap hari kita lihat, setiap hari ya
perempuan-perempuan sudah mulai bersaksi, yang laki-laki pun juga seperti itu, banyak teman-teman. Tapi habis itu setelah selesai begini pasti nanti inbox, "Bang, tahu nggak, setelah ngomong gitu berjubel ancaman-ancaman di inbox." Iya. Jadi setelah naik ya orang-orang yang bersaksi bagaimana dia keluar dari agama Islam, itu akan menerima makian, ancaman dan segala macam. Ya, dasar lu tapir lo. Tapi nggak apa-apa, karena yang ngomong itu sudah pasti goblok. Iya. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Pia Sagala dan Ibu Naomi. Dan mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya mengajak kita semua untuk berdoa, bersyafaat agar mereka terus bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat di dalam Tuhan. Dan kita berdoa agar Ibu Pia Sagala menemukan terang Kristus yang sejati, yang sesungguhnya, dengan mendalami Alkitab, dengan mempelajari firman Tuhan, dengan mengikuti komunitas sehingga dia mempunyai mentor atau guru yang mendidik rohaninya semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan sehingga akhirnya beliau dapat memutuskan untuk dibaptis atau mengikuti Yesus Kristus. Dan kita berdoa juga untuk Ibu Naomi supaya terus menjadi berkat, terus bertumbuh dan melayani Tuhan. Dan kita berdoa agar Edis TV terus menjadi berkat dan melayani Tuhan dengan bijaksana, dengan hikmat yang dari Tuhan, dan terus mendatangkan kabar baik kepada setiap orang yang menyaksikan program acaranya. Tuhan memberkati kita semua, dan tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah bersyafaat, tetaplah mengasihi dan menjadi berkat. Tuhan berserta kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.